kita sowan ke Bapak Iswar sebagai Sekda Kota Semarang, birokrat sejati, birokrat yang membanggakan dan boleh dibilang punya track record yang bagus. 5 tahun dipercaya oleh Wali Kota dulu Mas Hendy dan kemudian Mbak Ita di SKTV. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Iswar atau Pak Iswar? Wah, lebih senang diundang Mas Iswar. Mas Iswar itu dikenal adalah sebagai, karena memang beliau sebagai insinyur dan kemudian tentunya infrastruktur Kota Semarang ini bisa berubah. Itu tidak bisa terlepas dari perannya Mas Iswar. Ya. Bisa diceritakan Mas? Kota Semarang ini kita berangkat dulu dari Mas, apalagi pemetaan kita tentang tantangan dan isu strategisnya sebetulnya. Pada setiap kesempatan saya sering mengatakan kepada masyarakat atau kawan-kawan lah, baik generasi milenial maupun Gen Z. Saya sering ketemu mereka, tantangannya itu terutama bagi mereka dan yang dirasakan adalah persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan, terus kemudian ada persoalan kesehatan, kemudian ada persoalan pendidikan, sumber daya manusia, kemudian persoalan infrastruktur dan persoalan transportasi. Pemerintah Kota Semarang saya kira sudah banyak yang dilakukan ya, terutama ketika saya kita berbicara satu bagian dulu, yaitu infrastruktur. Bahwa saya sering mengatakan kepada kawan-kawan juga, saya berikan masukan kepada Pak Wali Kota ketika itu tahun 2014 ya, 2013. Saya menyampaikan bahwa Semarang ini kan letaknya di tengah Pulau Jawa, di daerah pantai utara Pulau Jawa, yang dimana ketika itu kalau kita melihat Semarang bukan sebuah kota yang jangankan ada rasa nyaman bagi warganya, tetapi bagi pendatang pun tidak merasa nyaman. Seakan-akan Semarang hanya ditempati lewat hanya untuk istirahat pipis, baru bablas meneh ke wilayah timur. Demikian juga sebaliknya dari timur ke arah barat. Sehingga Semarang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kota yang mampu menjadi sebuah pionir di dalam apalagi tataran indikator pertumbuhan, indikator makro di Pulau Jawa. Nah, akhirnya saya mencoba sesuai dengan keahlian yang saya miliki, mencoba untuk menyampaikan kepada pimpinan Pak Wali bahwa paling tidak Semarang harus berubah. Bagaimana kita ciptakan sebuah kebanggaan. Paling tidak kita bangga dulu sebagai warga Kota Semarang. Loh, bagaimana kita mau membanggakan tamu kita kalau kemudian kita sendiri tidak banggakan kota kita. Untuk meningkatkan rasa kebanggaan itu kan tidak hanya dari mulut ya. Hanya kita harus bangga dengan kota kita sendiri, apapun keadaan kita kan nggak bisa seperti itu. Sehingga kemudian muncullah sebuah gagasan bahwa persoalan di Kota Semarang adalah persoalan tata kelola di bidang tata kelola air. Juga ada tata kelola transportasi, di mana kita bisa melihat bahwa angka kerusakan jalan di Kota Semarang waktu tahun 2014-2013, angka kerusakan jalan di Kota Semarang hampir sampai 60%. Kemudian luas genangan maupun lama genangannya indikatornya tinggi banget itu. Sehingga kemudian itulah yang menyebabkan hasil evaluasi kita, itulah yang menyebabkan Semarang tidak bisa menjadi sebuah kota di Pulau Jawa ini yang memang bisa bersaing dengan kota-kota besar yang lain yang ada di Pulau Jawa, Bandung, Surabaya, Jogja maupun Semarang maupun jangankan DKI Jakarta. Kita tidak usah bandingkan dengan DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Ini sebuah tantangan yang cukup sangat besar, sehingga kemudian kita harus merubah itu dulu. Kita harus satu-satu menyelesaikan agar kemudian Semarang itu bisa menjadi sebuah jujukan. Dan alhamdulillah ketika kemudian ide gagasan itu mulai dari tahun 2010, ada sebuah inisiatif untuk memperbaiki infrastruktur, terutama dalam rangka masyarakat merasa nyaman. Yang pertama kita bangun adalah pedestrian yang ada di Jalan Pahlawan ketika itu. Waktu yang dibutuhkan, yang diberikan oleh wali kota ketika itu hanya 1 bulan, dan saya waktu itu masih menjadi eselon 3 di Dinas Bina Marga. Tantangan itu oleh kepala dinas, ya kita terima Pak Iswar,
bisa menjadi akhirnya kami yang melakukan eksekusi dengan waktu yang 1 bulan dan bisa dapat alhamdulillah kita selesaikan. Itu terus kita lakukan, akhirnya kemudian hampir semua sudut di Kota Semarang kita perbaiki. Infrastruktur terutama agar kemudian masyarakat bangga dulu, aduh kotaku sudah mulai bersih nih. Infrastrukturnya terlihat cantik, apalagi pedestriannya, pejalan kakinya, pohon-pohonnya sudah mulai baik, terus kemudian taman-tamannya sudah mulai baik. Ini ada sebuah rasa kebanggaan. Akhirnya banyak gagasan-gagasan yang akhirnya hasil tiktokan dengan beberapa kepala OPD, dengan wali kota, akhirnya kan muncullah sebuah apalagi Kota Semarang yang memang apalagi layak untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa Semarang saat ini adalah Semarang yang berbeda dengan zaman dulu. Ternyata itu berhasil. Kemudian kaitan dengan tata kelola air, kita mencari nih, kita harus memperbaiki dulu. Waktu itu memang kita masih bekerja di daerah hilir, Mas. Hulunya belum kita apa-apakan, karena yang akan kita naikkan dulu bagaimana agar kemudian Kota Semarang itu mampu memberikan daya ungkit yang besar dulu. Tamu-tamu pada datang, sehingga aktivitas kegiatan masyarakat Kota Semarang itu semakin banyak aktivitas yang terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi pasti akan semakin bertambah. Akhirnya air kita tata lagi di bagian bawah. Pemetaannya sudah jelas, apalagi, dan air itu memang sangat sulit. Ketika saat ini kita apalagi kita tutup dengan pintu air, mungkin tahun depan tidak sesuai lagi ya. Itu memang harus diikuti terus dengan sebuah perhitungan-perhitungan yang matang, agar kemudian harus dipastikan bahwa apa yang sudah kita buat tidak kemudian menjadi sebuah penyebab banjir saat ini terjadi. Itu yang terus kita pelajari, alhamdulillah. Angka lama genangan maupun luas genangan bisa menurun pada tahun nggak salah 2016. Nah, ini adalah sebuah hal yang kemudian bisa membangkitkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah. Akhirnya muncul rasa percaya diri dari masyarakat kita bahwa Semarang bisa untuk berubah. Lah, bagaimana dengan daerah hilir? Ini yang belum kita apa-apakan. Daerah hilir butuh kembali kepada lingkungan, Mas. Lingkungan ini harus kita tata. Karena apa? Debit yang terjadi akibat daripada perubahan fungsi lahan di daerah hilir ini menjadi sebuah persoalan. Harus kita kembali agar kemudian biaya yang dikeluarkan di dalam rangka menambah kapasitas atau daya tampung ini tidak menyebabkan kemudian biaya itu terlalu besar, eman-eman. Lebih bagus kita kembali lagi pada bagaimana bakti kita kepada, saya sering katakan kepada teman-teman, bakti kita kepada alam. Jadi alam ini harus kita berbakti kepada alam, jangan kemudian alam itu berbakti kepada kita, nggak bisa. Prinsipnya adalah kita harus berbakti kepada alam. Caranya apa? Sayangi, jangan merusak lingkungan. Kita harus kembali lagi pada persoalan lingkungan, sadar terhadap lingkungan kita yang memang harus kita kondisikan agar kemudian apalagi ada di peraturan pemerintah yang menyampaikan tentang zero delta Q, yang dimana air jangan sampai kemudian menjadi run off, menyebabkan banjir di bawah. Ini harus kita tata di daerah atas. Yang sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur, nggak apa-apa. Nanti kita tata sedemikian rupa. Yang belum, harusnya kemudian persoalan itu sangat hati-hati untuk kita berikan, apalagi izin pengembangan. Lah, harapannya kita seperti itu, agar kemudian dapat dipastikan pada saat musim kemarau, Kota Semarang bisa tetap apalagi tidak kekeringan, pada musim hujan tidak kebanjiran. Persoalan rob saya kira itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Penambahan kapasitas pompa, sungainya ditutup, kemudian dibuatkan pintu air pada saat air robnya sudah rendah, pada saat rob tinggi kita dengan pompa nisa, dan itu semuanya bisa disusun dengan teknologi, dengan manajemen tata kelola air. Tapi yang jadi persoalan ketika daerah atas sudah tidak mampu kita berbuat apa-apa, laut sudah kita tutup, air yang dari atas semakin besar debitnya, kapasitas pompa tidak mampu untuk memompa air dari hilir, dari hulu ke hilir, sehingga kemudian menjadi persoalan banjir di mana. Niatnya nutup sungai, nutup apalagi pantai agar air laut tidak masuk rob, tetapi menjadi persoalan ketika ini ditutup rob, ditutup, otomatis kan bisa menjadi sebuah bencana besar ini. Long airnya dari atas ditutup kok, sehingga kemudian harus betul-betul dihitung kapasitas pompa,
yang setiap tahunnya harus bertambah karena adanya pengembangan di daerah atas. Fungsi lahan di atas semakin banyak, perubahan fungsi lahan di atas semakin banyak, otomatis setiap jengkal meter persegi harus dihitung di dalam penambahan kapasitas pompa di daerah hilir. Banyak hal yang memang harus kita luruskan komunikasinya agar muncul sebuah pemahaman bersama. Ya, kenapa juga harus ini terjadi? Saya kira karena itu tadi ada sebuah idealisme saja, Mas. Ada sebuah idealisme untuk bagaimana kota ini bisa kita semakin cintai, kita bisa membangun bersama-sama, dan konsep-konsep inilah yang harus kemudian diwujudkan. Saya ingin anak-anak cucu kita merasakan ke depan Semarang adalah sebuah kota yang memang mereka katakan, oh biyen mbahku membangun kota Semarang. Dulu eyang saya mampu untuk berbuat untuk kota Semarang, dan dia merasa bangga dengan kotanya sendiri. Jangan kita meninggalkan sebuah lingkungan, sebuah kebudayaan yang kemudian mereka asing, kemudian dia tidak merasakan dan kemudian mencela pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu jangan sampai terjadi. Karena prinsip saya bahwa siapapun dia, pemimpin-pemimpin masa lalu telah meletakkan dasar-dasar itu untuk kita kembangkan sebetulnya. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak mampu mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Seperti itu sih. Kemudian yang kedua, tentu biar ada nilai manfaat, karena prinsip hidup bagi saya adalah bagaimana nilai manfaat sosok Iswar ini bisa semakin besar, semakin banyak bagi masyarakat. Semarang urip nguripi, gemilang bersama menuju Indonesia Emas 2045.